Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Berliana Ratri Kumanapati dengan nomor induk mahasiswa 2002 112006. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengerjaan soal UAS Fisika Dasar 2. Video ini digunakan untuk pemenuhan tugas Fisika Dasar, salah satu pemenuhan tugas UAS Fisika Dasar 2 yang diampu oleh Pak Jeffrey. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Jeffrey karena nomor 1 dan nomor 2 nomor 1 saya salah hitung. Jadi pada video ini saya mengubah jawaban saya sesuai dengan jawaban yang benar yang saya teliti setelah saya mengerjakan. Kemudian yang nomor 2 ini juga saya ganti sifat bayangannya karena saya baru paham konsepnya. Mohon maaf kepada Pak Jeffrey pada saat melihat video ini. Nah, untuk soal yang pertama, kita baca dulu. Sebuah benda terletak 20 cm di sebelah kiri garis divergen lensa yang memiliki jarak fokus f232 cm. Tentukan A lokasi. Lokasi di sini yaitu jarak bayangan, B perbesaran bayangan, dan C buatlah diagram sinar pembentukan bayangannya. Untuk diagramnya nanti saya akan memperlihatkan bagaimana bentuknya di aplikasi Ray Optik. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4 juga saya akan menjelaskan di aplikasi pada akhir video nanti. Nah, nomor 1 di sini diketahui bahwa S-nya yaitu, mohon maaf. Nah, di sini diketahui bahwa S-nya yaitu 20 cm dan F-nya di sini kan di sebelah kiri garis divergen, yaitu berarti ini lensa cekung. Jadi karena lensa cekung jadi minus 232 cm. Nah, kemudian yang A, tentukan jarak bayangannya. Nah, A di sini kita memakai rumus 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, 1/S di sini kan sudah diketahui S-nya yaitu 20. S aksen dicari. Kemudian 1/-232. Nah, kita pindah ruas. 1/-232 min 120. Nah, di sini dihasilkan, kita samakan ruasnya yaitu 4640 min 20 min 232 dihasilkan min 252/4640. Nah, S aksennya yaitu 4640 dibagi minus 252 dihasilkan 18,41 cm. Jadi jarak bayangannya yaitu minus 18,41. Kemudian yang B ini mencari M. M sendiri di sini S aksen per S yaitu min 18,41/20, maka dihasilkan 0,9205 atau saya akan sederhanakan menjadi 0,93 kali. Nah, untuk yang C, diagram sinar pembentukan itu akan saya perlihatkan di akhir video pada aplikasi. Jadi kita lanjut terlebih dahulu ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, dua lensa konvergen yang memiliki panjang fokus f1 10 cm dan f2 20 cm ditempatkan pada jarak D50. Nah, ini f1-nya ini 10. Oh ya, mohon maaf, masih ini 10. Kemudian ini 20. D-nya ini 50. Kemudian X-nya 31. Nah, D di sini juga bisa sama dengan S2 aksen. Nah, maaf. Kita bisa mencari S2 aksen dengan cara mengurangi X dan D. Ya,
kita minus 50 dikurangi 31, yaitu min 19 cm. Nah, di sini minus 19 cm. Kemudian setelah itu kita mencari S. Kan di sini A-nya itu posisi benda, yaitu S. Ini posisi benda atau jarak benda sebenarnya. Kemudian yang B itu sifat dari bayangannya nanti. Kemudian setelah itu kita terlebih dahulu yang A, kita mencari 1/S plus 1/S2 aksen, karena ini merupakan jarak bayangan objek pada lensa 2. Ini 1/F2. Nah, dia karena kita mencari 1/S, maka 1/S2 aksen. Maaf sebelumnya salah. 1/F2 min 1/S2 aksen. Nah, dapat kita masukkan 1/F2 ini 1/20 min 1/-19. Nah, di sini dapat kita hasilkan, kita samakan dulu. Karena ini minus ketemu minus, jadi nantinya plus 380. Nah, karena itu minus, kita 19 ditambah 20 sama dengan 39/380. Nah, S-nya sendiri dapat kita hasilkan 9,74 cm. Nah, dan kita juga bisa, kemudian saya akan mencari jarak dari F1 atau saya menggunakan Q. Q di sini kita menggunakan D dikurangi S atau jarak S2 dikurangi jarak bayangan pada lensa 2 dikurangi pada jarak bayangan objek pada lensa, yaitu S min S2 aksen. Tapi saya di sini tidak menggunakan S1, S2 karena saya menyesuaikan dengan gambar ini. Jadi D sendiri di sini 50. Kemudian S-nya di sini 9,74. Jadi ini 50. Jadi dihasilkan 40,26, tapi karena saya ingin sederhanakan saja, yaitu 40,3 cm. Kemudian selanjutnya kita cari 1/P atau jarak sebenarnya, jarak objek dengan F1 atau ini, kita mencari ini dengan cara 1/F1 dikurangi 1/Q. 1/F1 yaitu 10, 1/10. Q kita ketemukan 40,3. Kemudian saya akan menggunakan cara 40,3 dikurangi 10, 40,3 dikali 10. Nah, dihasilkan 30,3/403 sama dengan P kita dapatkan 13,3 cm. Kemudian untuk mencari M atau bayangannya, atau untuk mencari M atau perbesaran bayangannya agar kita bisa melihat sifat bayangannya, yaitu pakai rumus M S aksen per S dikali Q per P.
Di sini juga bisa memakai rumus S2 aksen per S2 dikali S1 per S1 aksen. Karena di sini saya menyesuaikan dengan soal, jadi saya menggunakan P dan Q. P dan Q. Di sini diketahui S1 maksudnya S aksen yaitu min 19. Kemudian S-nya kita dapatkan 9,74 dan Q-nya kita dapatkan 40,3 dan P-nya kita dapatkan 13,3. Nah, setelah kita akan dihasilkan minus 20.150 dibagi 3.409, maka dihasilkan minus 5,9 kali. Nah, berdasarkan data-data yang sudah kita temukan, maka kita akan melihat sifat bayangannya melalui data-data ini. Karena di sini minus, maka ini terbalik. Dan 5,9 kali yaitu diperbesar. Dan karena S-nya ini positif, jadi ini bayangannya nyata. Nah, ini untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Sebentar. Nah, untuk lanjut ke nomor 3, kita ketahui ini R1, ini R1, ini R2, ini R3. Arah loopnya ini ke kanan. Jadi dari sini ke sini. Kemudian jadi kita memakai rumus tambah sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di sini kita mencari besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, karena mengalir dari sana, jadi kita mulai dari ini V1, ini V2. Jadi kita mulai dari ini V2 dan ini V1. Bentar. Oh iya benar, maaf. Itu V2 dan V1 benar. Jadi kita menggunakan rumus min V2 min V1 ditambah sigma IR3 bukan sigma IR saja. IR2 ditambah IR1 sama dengan 0. Diketahui V2-nya 12, V1-nya 12 ditambah IR3-nya I dikali 2, I dikali 6, I dikali 1 sama dengan 0. Kemudian min 24 ditambah 2I ditambah 6I ditambah I sama dengan 0. Kemudian dihasilkan 9I dan ini pindah ruas menjadi 24 karena kita mencari ruas arus listrik. Ini 24 dibagi 9, maka I nya dihasilkan 2,66 ampere. Dapat kita sederhanakan atau kita bulatkan menjadi 2,7 A. Jadi kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini yaitu 2,7 ampere. Nah, kita akan lanjut ke nomor 4, nomor terakhir. Bila saklar S ditutup, ini ditutup, maka kuat arus pada hambatan 4 ohm yaitu ini ditutup. Nah, kita pakai ini R1, R2, R3,
V1, V2. Nah, di sini kita mencari I pada 4 ohm. Nah, kita mencari I di R2 atau di 4 ohm yang tengah, karena yang paling dekat dengan saklar. Kemudian kita mencari, pertama-tama kita mencari R total. Kita mencari R total dengan I per R total 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R1 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2, 4, 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4 per 4. Maka R totalnya 1 ohm. Kemudian kita selanjutnya mencari V dari 4 ohm. Nah, cari V kita menggunakan rumus R total dikali R1 per V1. V1 per R1 ditambah V2 per R3 sama dengan 1 dikali ini 4 per 4 ini 1 ditambah 2 per 2 ini 1 jadi 2. Kemudian 1 kali 2 berarti 2 volt. Nah, kemudian dapat kita cari I4 ohmnya dengan cara V4 ohm per R4 ohm. Maka kita dapat kita masukkan V-nya yaitu 2. Kemudian R4 ohmnya yaitu 4 ohm sendiri. Maka 2 dibagi 4 yaitu 0,5 volt. Jadi apabila saklar S ini ditutup, maka alirannya akan menjadi lancar ke seluruhnya. Maka kuat arus pada hambatan 4 ohm yaitu 0,5. Nah, untuk soal nomor 1 tadi, pada bagian yang C saya akan menjelaskan kalau yang C akan saya buktikan atau saya tunjukkan pada aplikasi. Aplikasi ini bernama aplikasi Ray Optik. Jadi di sini kita bisa melihat hasil dari bayangan. Jadi kita bisa melihat visualisasi dari lensa mirror. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana diagram sinar pembentukan bayangan pada nomor 1 tadi. Kita tambahkan lensa. X-nya kita ubah menjadi 0,0 agar berada di tengah. Kemudian F-nya tadi kita ketahui minus 232 cm. Nah, kemudian kita tambahkan objek. X-nya tadi diketahui yaitu 20,0 cm, dan karena tingginya tidak diketahui, maka kita buat 100 saja. Nah, di sini terlihat bahwa hasil bayangannya yaitu S aksen yaitu 18,41 sesuai dengan jawaban manual yang telah kita kerjakan tadi. Dan di sini terlihat bahwa mengalami pengecilan atau diperkecil pada bayangannya. Pada jawaban tadi juga kita melihat bahwa hasil dari perbesaran bayangannya yaitu 0,993. Nah, di sini terlihat bahwa ini juga diperkecil. Jadi jawaban manual kita sesuai dengan aplikasi. Kemudian saya akan lanjut ke nomor 2. Nah, pada aplikasi nomor 2 ini, 2 lensa convergent memiliki banyak fokusnya. Yang pertama, ini kita ubah 0,0 terlebih dahulu. Dan fokus yang pertama yaitu 10. Nah, kemudian tambah lensa. Nah, di sini karena di sini D jaraknya antar
lens saya itu 50, maka saya ubah buat 50 dan fokusnya f2 20. Kemudian kita tambahkan objek. Nah, x-nya di sini tadi kita tadi objeknya tadi kita dapat ketemukan 13,3. Ya, kita tambahkan 13,3. Nah, dapat dihasilkan bahwa x-nya atau tadi di jawaban saya itu y-nya dihasilkan minus 440,3. Jadi sama dengan jawaban manual kita tadi, dan di sini juga terlihat bahwa objeknya itu diperbesar, bayangannya diperbesar, nyata, dan terbalik. Jadi sudah sesuai dengan jawaban manual yang saya kerjakan tadi. Di sini juga karena terbalik minus 5,9 ini terlihat sangatlah besar. Kemudian tadi P-nya 13,3 maka dihasilkan 40,3. Jadi jawabannya sudah sesuai. Kemudian saya akan lanjut ke soal nomor 3 menggunakan aplikasi Electric Circuit Studio. Nah, pada aplikasi ini kita sesuaikan dengan soal. Pada nomor 3 itu bentuknya ini, kita tambahkan resistornya di sini, nah ini kita tambahkan ini di sini, dan ini di sini. Nah, kemudian kita sambungkan. Nah, jangan lupa kita tambahkan ini. Nah, kemudian untuk R1-nya kita ubah menjadi 1 ohm. Oke, kemudian R2-nya kita ubah menjadi 6 ohm. Ini kita ubah menjadi 12 volt. Dan ini kita ubah menjadi 2 ohm. Ini kita ubah menjadi 12 volt. Nah, kemudian kita tambahkan mata. Kita coba run. Maaf, ini masih terbalik. Kita run. Nah, di sini terlihat bahwa kuat arus listriknya dari semuanya ini yaitu 2,7 ampere. Tadi jawaban saya 2,66 ampere, kemudian saya bulatkan menjadi 2,7. Jadi jawaban manual tadi sudah sama dengan aplikasi. Jadi jawabannya benar. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 sendiri bentuk dari rangkaiannya yaitu tambahkan ini resistornya di sini. Kemudian yang kedua sini, ketiga di sini. Sebenarnya butuh jeda seperti ini di sini. Nah,
Nah, karena ini apabila saklar S ditutup, jadi semua saklarnya ini terpasang. Nah, kita ubah terlebih dahulu, ini menjadi 4 volt. Ini menjadi 4 ohm. Ini menjadi 4 ohm. Ini menjadi 2 ohm sesuai dengan soal, dan ini 4 volt. Nah, kemudian ini kan apabila saklar S ditutup, maka hambatan ini. Oh iya, maaf, saya kurang menambahkan. Nah, di sini terlihat bahwa apabila saklar S ditutup, ini hambatannya masuk ke 4 ohm ke R2 ini, yaitu 0,5 ampere. Jadi jawaban yang saya kerjakan tadi itu sudah sesuai dengan aplikasi. Jadi jawabannya benar. Jadi begitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.